Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berkaitan dengan al-qawaid fi syafa'ah. Beliau menyebutkan ada dua kaidah atau ada beberapa kaidah, ada 3 kaidah yang berkaitan dengan syafaat. Kita telah membaca 2 qawaid dari keterangan yang disebutkan oleh beliau. Pada kaidah yang pertama, asy-syafa'ah kulluha lillahi azza wajalla. Syafaat seluruhnya milik Allah azza wajalla. Al-qaidatu tsaniyah, sedangkan kaidah yang kedua beliau menyebutkan anna adillatasy syafa'ah al-mutlaqah muqayyadatun bil adillatil ukhra. Dalil-dalil syafaat yang mutlaqah itu muqayyadah dengan dalil-dalil yang lain. Contoh misalkan orang yang mengamalkan amalan ini, orang yang berzikir dengan zikir ini, maka dia akan mendapatkan syafaat. Itu semua mutlaqah, secara mutlak. Namun pada hakikatnya dia muqayyadah. Apa muqayyadahnya? Muqayyad dengan ketentuan orang tersebut bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, ini yang akan kita baca. Al-qaidatu tsalitsah allati dallat 'alaiha. Kaidah yang ketiga yang ditunjukkan oleh an-nusus anna syafa'ah fil akhirah syafa'atan. Kaidah yang ketiga yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada itu memberikan keterangan bahwasannya nas-nas tentang syafaat di akhirat ada 2 macam. Dalil-dalil tentang syafaat memberikan keterangan bahwasannya syafaat di akhirat ada 2 macam. Al-qismul awwal manfiyatun. Jenis yang pertama syafaat yang manfiyah. Wa hadhihi laha arba'u suwarin inda ahlil ilmi. Yang demikian ini ada 4 gambaran di kalangan para ulama. Al-ula, yang pertama, asy-syafa'ah li ahli syirki wal kufri. Syafaat untuk ahlu syirki wal kufri, untuk ahlu syirik dan kufur. Fa innahu la yashfa'u ahadun li ahli syirki. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun bisa memberikan syafaat kepada ahlu syirki wal kufri, dan juga kepada ahlul kufri yaumal qiyamah, di hari kiamat. Tidak ada yang bisa. Wa haula al musyrikun wal kuffar la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka kaum musyrikun tersebut dan orang-orang kufar tersebut, syafaatnya tidak akan bermanfaat. Apabila ada orang yang bisa memberikan syafaat, itu syafaat tidak akan juga bermanfaat untuk mereka. Sehingga pembahasan kita ini tadi, syafaat ini berlaku bagi ahlu tauhid. Adapun ahlu syirki wal kufri la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Sehingga kalau antum membaca ayat
yang menyebutkan peniadaan syafaat di hari kiamat, maka yang dimaksudkan adalah syafaat li ahli syirki wal kufri. La tanfa'u syafa'atus syafi'in, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafa'atus syafi'in. Ini kan peniadaan. Maka yang dimaksud adalah gambaran yang pertama, bahwasannya syafaat tersebut tidak berlaku bagi orang-orang kufar. Ats-tsaniyah asy-syafa'ah bi ghairi idznillah ta'ala, syafaat tanpa izin dari Allah. Fa innahu la yashfa'u syafi'un yaumal qiyamati illa bi idznillah azza wajalla. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang mampu memberikan syafaat nanti di hari kiamat melainkan dengan izin dari Allah azza wajalla. Wa syafa'a bi ghairi idnihi muntafiyatun qat'an yaumal qiyamah. Syafaat tanpa izin dari Allah pasti ditiadakan di hari kiamat nanti. Ats-tsalitsah asy-syafa'atu li ghairi man yaradallahu anhu. Jenis yang ketiga, syafaat kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Fala takunu syafa'atu illa liman radhiyallahu anhu illa mastuthniya mimma sanadhkuruhu. Demikian juga maka syafaat itu tidak akan mungkin bisa terjadi melainkan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kecuali ada kelompok-kelompok yang memang dikecualikan. Nanti akan kita sebutkan, kata beliau. Jadi ada 3 poin yang atau 3 golongan yang disebutkan oleh beliau. Ada juga golongan yang keempat, nanti keterangan di bawahnya. Jelas? Jelas yang 3 ini? Nanti ada yang keempat, itu yang keempat ya. Yang pertama, syafaat lil musyrikin, li ahli syirki, ini muntafiyah, ditiadakan. Tidak ada syafaat yang diberikan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin tidak berhak mendapatkan syafaat. Orang-orang kufar tidak berhak mendapatkan syafaat. Kemudian syafaat tersebut harus dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, syafaat tersebut layak dikasihkan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, namun ternyata dia mendapatkan syafaat, itu adalah orang-orang yang dikecualikan. Siapa mereka? Contoh, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-uzma li faslil qadha fa innaha tanalul jami'. Yang pertama, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa syafaatul uzma untuk pemutusan keputusan. Itu mencakup seluruh umat manusia. Muslim, kafir mendapatkan syafaat tersebut. Syafaat dalam bentuk apa? Faslul qadha bainan nas. Memutuskan, menetapkan keputusan di tengah-tengah umat manusia. Nanti ketika umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mereka akan berjemur, berpanas-panasan. Matahari didekatkan di atas kepala seukuran jarak 1 mil, dan ketika itu tidak ada kejelasan kapan mereka akan ditetapkan keputusannya, kapan mereka akan diadili. Kemudian mereka mendatangi Rasul yang pertama kali, mendatangi Nabi ini, Nabi itu, dan seterusnya sampai mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasul sujud di bawah arash, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Apa syafaatnya? Beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diputuskanlah saat ini keputusan pada umat manusia, diadili, ditimbang.
Kemudian yang dikecualikan juga adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Thalib. Apa bentuk syafaatnya? Diringankan azab untuk Abu Thalib. Fahatani syafa'atani syartuhuma al-idhnu min Allah wa amma ridallahi 'anil masyfu'ila fahadha sata'ti al-isyara ilaihi. Kedua syafaat ini, syafaat Nabi SAW berupa syafaatul uzma, yang pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat Nabi SAW kepada paman beliau Abu Thalib. Kedua syafaat ini syaratnya adalah izin dari Allah Azza wa Jalla. Ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap masyfu'ulah, fahadha sata'ti al-isyara ilaihi. Ini nanti akan datang penjelasannya. Murajaah dikit. Dalam syafaat ada 3 rukun, 3 komponen. Apa saja itu? Irsyad. Asy-syafi' al-masyfu' indahu al-masyfu'u lah. Asy-syafi' siapa? Nabi. Al-masyfu' indahu Allah Azza wa Jalla. Al-masyfu'u lahu makhluk, umat ya. Ar-rabi'ah, syafaat yang ditiadakan di hari kiamat, jenis yang keempat, syafa'atu man yu'baduna min dunillah. Syafa'atu man yu'baduna min dunillah. Syafaat orang-orang yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Li'abidihim yaumal qiyamah. Kepada abidihim, kepada para penyembah mereka di hari kiamat. Syafaat orang-orang yang disembah dari selain Allah kepada para penyembahnya. Itu ditiadakan juga di hari kiamat. Gimana contoh gambarannya? Misalkan kaum musyrikun nyembah berhala, nyembah orang soleh, nyembah kuburan, orang yang sudah mati, malaikat atau nabi. Nah, para penyembah-penyembah ini tadi meminta syafaat kepada yang disembah. Namun yang disembah tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Wa hadhihi asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun qadiman aw hadithan. Yadhunnuna anna abidihim alladzina yataqarrabuna ilaihim min dunillahi azza wa jalla yashfa'una lahum indallah wa yakununa syufa'a lahum indallah. Fa hadhihi syafa'ah manfiyatun yaqinan fa innal ma'budat min dunillahi la tashfa'u li'abidiha min dunillahi yaumal qiyamah. Kata beliau, ini syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang dianggap oleh kaum musyrikun, baik di zaman dahulu atau di zaman sekarang. Mereka menganggap bahwasannya para penyembah tersebut, atau mereka beranggapan bahwasannya abidihim, para penyembah tersebut, yang mereka mendekatkan diri kepada yang disembah tersebut dari selain Allah Azza wa Jalla, mereka menganggap bahwasannya yang disembah tersebut bisa memberikan syafaat bagi mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga al-ma'budin yang disembah tersebut menjadi syufa'a lahum indallah. Itu keyakinan mereka. Jadi kaum musyrikin menganggap sesuatu yang mereka sembah tersebut bisa memberikan syafaat bagi mereka. Fa hadhihi syafa'ah manfiyatun yaqinan. Syafaat yang seperti ini juga ditiadakan secara yakin. Fa innal ma'budat min dunillahi la tashfa' li'abidiha min dunillahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu memberikan syafaat bagi penyembahnya di hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jelas? Ya. Ini dikenal dengan syafaat apa? Syafaat manfiyah. Jadi asy-syafa'ah al-manfiyah yaumul qiyamah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, syafaat al-musyrikin.
Syafa'ah lil musyrikin ini muntafiyah. Yang kedua, syafaat bi ghairi idznillah muntafiyah. Asy-syafa'at li ghairi man yaradallahu anhu muntafiyah. Kemudian syafa'atu man yu'badu min dunillahi li abidihim muntafiyah. Al-qismus tsani, jenis yang kedua, asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang musbatah, yang ditetapkan. Wa hiya syafa'atul lati yatafaddalu Allahu biha liman adzina lahu minasy-syufa'i wa radiya anhu wa liman radiya anhum minal masyfu'i lahum. Jenis yang musbatah adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapa? Liman adzina lahu minasy-syufa'a. Syafaat yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Kepada siapa? Waliman radhiyallahu anhu minal masyfu'i lahu. Dan kepada orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan masyfu'u lahum. Jadi asy-syafi' digolongkan orang yang liman adzinallahu lahu. Al-masyfu'u lah liman radhiyallahu anhu. Jelas? Sehingga ada dua unsur di sini. Yang pertama, al-idznu lisyafi' waridha 'anil masyfu'ilah. Jelas? Anda ulangi lagi. Syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan di hari kiamat, ada dua ketentuan. Yang pertama, al-idznu lisyafi' waridha 'anil masyfu'i lahu. Izin kepada pemberi syafaat, pensyafaat tadi sudah dapat izin dari Allah, Allah izinkan. Yang kedua, ridho terhadap al-masyfu' lah. Sekarang pertanyaannya, kalau antum faham akan kaidah yang disebutkan ini tadi, apa bisa ana menjazm one day kalau antum jujur, amanah dalam memimpin, maka ana akan berikan syafaat pada antum, ana akan tarik tangan antum kalau ana masuk dalam surga? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa, ikhwan. Ya, ini termasuk kesalahan dari sebagian ustadz, sebagian dai, ya, yang dia memberikan pernyataan kepada salah seorang calon presiden pada waktu itu. Dia mengatakan, kalau kamu jujur, kalau bapak jujur, amanah, saya akan tarik tangan bapak nanti untuk mendapatkan syafaat. Masih ingat dokter fikih? Kadidi masih ingat? Ya, tak bisa. Sekarang pertanyaannya, orang yang mau antum kasih syafaat, apa dimaksud diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana antum tahu kalau dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus antumnya, apa ya antum kok pede kali? Ya, kayak bisa memberi syafaat. Antum dapat izin apa tidak gitu loh dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, fala budda fi syafa'ah al-musbata min salasati umur. Maka pada syafaat al-musbata harus terdapat padanya tiga perkara. Jadi harus ada tiga perkara pada syafa'ah al-musbata. Yang pertama, iznullah, izin dari Allah Azza wa Jalla. Fala yumkin li ahadin mahma ala syarafuhu wa azumat makanatu ayyashfa'a li ahadin indallahi illa biiznillahi azza jalla. Tidak mungkin bagi seseorang, mau bagaimanapun ketinggian kemuliaannya dia, besar kedudukan dia, mau bagaimanapun, tidak mungkin bagi dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain di sisi Allah melainkan dengan izin dari Allah azza jalla. Enak kali antum ngomong, ya? Nah,
ada di situ. Yang kedua, ridhallahi 'anil syafi' nafsihi. Keridhaan Allah dari atau terhadap asy-syafi' itu sendiri. Yang ketiga, ridhallahi 'anil masyfu'ilah. Keridhaan Allah terhadap al-masyfu' lahu. Jelas? Wadih? Ya. Wa huna su'alun. Di sini ada pertanyaan. Ma ma'na ridhallahi 'anil masyfu'ilah? Apa makna keridhaan Allah terhadap al-masyfu'lah? Hal ya'ni ayya annahu yakunu minas salihin min kulli wajhin? Apakah maknanya dia harus termasuk golongan orang-orang soleh dari seluruh sisi? Maksudnya dia akan dapat syafaat kalau dia termasuk orang-orang soleh. Jelas? Al-jawabula, jawabannya enggak. Wa innamal maqsudu ayyakuna muwahidan walau kana fa'ilan lil kaba'ir. Yang dimaksudkan hendaknya dia cuma sekedar muwahhid, orang yang bertauhid, meskipun dia pelaku dosa besar. Yang penting ada tauhid dengan tauhid yang tidak rusak. Famadama annahu muwahhidun fahuwa dakhilun fi hadzal syarti. Selama dia digolongkan sebagai muwahhid, maka dia masuk dalam syarat seperti ini tadi. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashfa' li ahlil kaba'ir min ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul kabair dari kalangan umatnya. Idzan la yufham min hadzal syarti annahu la budda ay yardallahu 'anil masyfu'ilah. Annahu la budda ay yakuna minas salihin ghairil muznibin wa innamal maqsud huna ayakuna minal muwahhidin. Kalau begitu tidak difahami dari syarat la budda ayardallahu 'anil masyfu'ilah, bahwasanya syaratnya tidak mesti dia harus termasuk golongan orang-orang soleh yang tidak pernah berdosa. Wa innamal maksud huna ayakuna minal muwahhidin, sehingga yang dimaksudkan cukup dia digolongkan sebagai orang-orang yang bertauhid. Fa idza wafallaha wa huwa minal muwahhidin fa innahu qad yushfa' lahu bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan dia termasuk golongan al-muwahhidin, maka bisa jadi dia akan diberi syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, asy-syafa'al mutsbata yaumal qiyamah tanqasimu fil jumlah ila qismain. Syafaat mutsbata pada hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal syafa'atun khassatun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanaluha ahadun siwah. Syafaat yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada yang bisa meraih syafaat tersebut kecuali beliau saja. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat tersebut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang bagaimana? Syafaat yang khusus yang hanya didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada beberapa jenis yang disebutkan ya. Ada, kalau di buku ini ada beberapa yang disebutkan. Ada 4. Kita baca ya. Yang pertama, kata beliau, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Rasul, aku diberi 5 perkara
yang tidak ada seorang pun sebelumku mendapatkan 5 perkara tersebut. Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan 5 perkara yang tidak ada seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi mendapatkan 5 perkara tersebut. Wa dzakara minha asy-syafa'ah. Di antara 5 perkara tersebut adalah syafaat. Apa saja 5 perkara tersebut? Wandi. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Hadis Jabir, rawal Bukhari. U'titu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut yang Allah lemparkan kepada musuh dalam jarak sebulan perjalanan. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi itu tempat sholat dan alat bersuci, tayammum. Makanya Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab tayammum, hadis yang pertama. Yang ketiga, u'titu syafa'ah, aku diberi syafaat. Yang keempat, wa uhillat liyai al-maghanim, dihalalkan untuk ghanimah. Umat sebelum tidak dihalalkan. Yang kelima, yang keempat, apa? Wa kanal anbiya, ya, dulu para nabi yub'atsuna ila aqwamihim wa bu'itsu ila nasi amatan. Dulu para nabi diutus kepada kaum mereka masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu 5 kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syafa'ah allati u'tiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam tu'ta li ahadin min qablihi minal anbiya' hiya syafa'atul khassah bihi. Fa hadzal hadits dalilun ala anna hunaka syafa'atun yakhtassu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi syafa'ah ala anwa'in. Ini syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diberikan kepada seorang pun di kalangan para nabi, adalah syafaat yang khusus bagi beliau. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada berbagai macam. Nah, disebutkan ada 4 yang di buku ini tadi. Ya. Wallahu taala a'lam. Kita baca ya, tidak apa-apa, masih ada waktu. An-naw'ul awwal, asy-syafa'atul uzma. Jenis yang pertama, syafa'atul uzma. Nah, syafa'atul uzma dikenal dengan istilah lain, wahiyya minal maqamil mahmud. Dikenal dengan istilah lain, al-maqam al-mahmud. Sehingga kalau untuk membaca potongan ayat, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan warrajih insyaallah taala fi tafsirihi huwa syafa'atul uzma, adalah syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma atau al-maqam al-mahmud alladzi yab'atsuhu Allah azza wa jalla wa hiya syafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif. Itu adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul mauqif. Haitsu yashfa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam liyaqadha bainahum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah memberikan syafaat kepada mereka untuk memutuskan perkara mereka. Wa dzalika indama yatlubunaha minal anbiya, yaitu tatkala mereka umat manusia meminta syafaat tadi kepada para nabi. Bid'an bi abina Adam alaihissalam. Fayata'akharul anbiya wa ulul azmi minar rusul an dzalik. Mereka mulai dengan bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Kemudian yata'akhir al-anbiya wa ulul azmi minar rusul an dzalik. Kemudian seluruh para nabi enggak ada yang mampu. Demikian juga ulul azmi minar rusul. Fa idza talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a lahum indallahi sallallahu alaihi wasallam indallahi tabaraka wa ta'ala, maka tatkala mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah azza wajalla, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana laha, kata Rasul, aku yang berhak mendapatkan atau memberikan syafaat tadi. Fayasta'dzinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rabbih, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah azza wajalla, wa yaqa'u sajidan, beliau pun sujud tersungkur, wa yaftahullahu alaihi minal mahamidi ma lam yakun ya'rifuhu qabla dzalik, lalu Allah bukakan kepada Nabi SAW sekian banyak sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah, sesuatu yang belum dikenal oleh Nabi SAW sebelumnya. Wa yutawwil sujudahu, beliau memperpanjang sujudnya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'u laka wasal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma' lak, berbicaralah, engkau akan didengarkan. Wasal tu'ta, minta engkau pasti diberi. Washfa' tushaffa, minta syafaat engkau akan diberi syafaat. Dan itu jazm semua, ya. Irfa' ra'sak, wasal tu'ta, qul yusma', washfa' tushaffa, itu namanya jazm ba'da talab, ya. Al-jazm atau jazm ba'da talab, ya. Fa yauma idzin yab'atsuhumullahu maqaman mahmudan, maka ketika itu Allah azza wajalla bangkitkan beliau sebagai seseorang yang mendapatkan maqaman mahmudan. Yahmadu alaihi ahlul jam'i kulluhum, seluruh umat manusia akan memuji, menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Fa'idhi syafa'a yantafi'u biha kullu ahlil mawqib min jihati faslil qada'i bainahum. Nah, syafaat yang seperti ini bisa diraih, bisa dimanfaatkan, bisa terasa manfaatnya bagi seluruh orang yang ada di mauqif tersebut, ditinjau dari sisi faslul qada' bainahum, yaitu pemutusan perkara sesama mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sisanya mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Masih ada waktu Bulughul Maram, mau lanjutkan Bulughul Maram.